Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Subunit Desa Tanah Jawa, Halumehara, Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui. Ditonton hingga akhir ya videonya. Mengapa perlu perhatian khusus? Beberapa alasan penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui perlu perhatian khusus adalah: pertama, seorang ibu pada masa kehamilan dan menyusui mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, mastitis atau peradangan payudara, kandidiasis atau infeksi jamur kandida, dan sebagainya yang membutuhkan obat. Kedua, tubuh ibu saat hamil dan menyusui banyak mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi efek obat. Yang ketiga, beberapa obat dapat menembus plasenta dan dapat memberikan efek negatif pada perkembangan janin. Yang keempat, hampir semua obat yang diminum ibu menyusui terdeteksi dalam ASI, namun konsentrasi obat pada ASI umumnya rendah. Dengan demikian, perlu pemahaman yang baik mengenai obat yang relatif tidak aman atau aman selama kehamilan dan menyusui agar tidak merugikan ibu dan janin yang dikandung ataupun bayinya. Efek negatif obat terhadap janin saat kehamilan. Selama trimester pertama, yaitu minggu 0 hingga 14 kehamilan, obat dapat menyebabkan cacat lahir atau teratogenesis dengan resiko terbesar adalah kehamilan 3 hingga 8 minggu. Selama trimester kedua, yaitu pada minggu ke-14 hingga 28 kehamilan, dan trimester ketiga, yaitu pada minggu ke-28 hingga 42 kehamilan, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni plasenta. Efek negatif obat terhadap bayi saat menyusui. Obat menimbulkan reaksi alergi pada bayi, obat beracun pada bayi, obat meningkatkan atau menghambat proses menyusui. Efek-efek negatif obat bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diwaspadai. Kategori obat pada ibu hamil. Berdasarkan FDA, obat dikategorikan berdasarkan risikonya pada ibu hamil atau janin menjadi kategori A, B, C, D, dan X. Kategori A, aman untuk janin. Contoh, asam folat atau vitamin B9, tiamin atau vitamin B1, piridoksin atau vitamin B6, dan levotiroxin sodium. Kategori B, cukup aman untuk janin. Contoh, paracetamol, amoxicillin, metoclopramid, metronidazole, dan famotidin. Kategori C, dapat berisiko, digunakan jika perlu. Manfaat pengobatan masih terjamin pada wanita hamil meskipun ada kemungkinan risiko. Contoh, chloramphenicol, aspirin, omeprazole, dan ciprofloxacin. Kategori D, ada bukti positif dari risiko, digunakan jika darurat. Bila ada manfaat pengobatan pada wanita hamil, maka pengobatan mungkin dapat diterima meskipun ada kemungkinan risikonya. Contoh, tetrasiklin kapsul, doxycycline, diazepam, captopril, dan lisinopril. Kategori X, kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin. Obat kategori ini dikontraindikasi atau tidak boleh digunakan bagi ibu hamil dan sangat berbahaya bagi janin. Resiko penggunaan obat kategori ini jelas melebihi manfaat yang didapatkan dari pengobatan. Contoh, warfarin, atorvastatin, ergotamin, etinilestradiol, dan methotrexate. Kategori C dan D dapat diberikan oleh dokter bila manfaat pengobatan lebih besar dari risiko yang terjadi pada janin. Kategori obat pada ibu menyusui. Berdasarkan WHO, kategori obat pada ibu menyusui dibagi menjadi 5. Compatible with breastfeeding atau cocok untuk menyusui. Aman bagi ibu untuk mengonsumsi obat dan lanjut menyusui. Contoh, amoxicillin, paracetamol, asam folat atau vitamin B9, antasidadoen, serta ibuprofen. Kategori selanjutnya, compatible with breastfeeding, monitor infant for side effects, atau cocok untuk menyusui, pantau bayi untuk efek samping.
Jika terjadi efek samping yang mengkhawatirkan, maka dapat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Contoh, karbamazepin, doxycycline, gentamicin, glibenclamid, dan iodin. Avoid if possible, monitor infant for side effects, atau hindari bila memungkinkan, pantau bayi untuk efek samping. Obat-obatan ini digunakan hanya jika benar-benar penting untuk pengobatan ibu dan bila tidak ada alternatif yang lebih aman yang tersedia. Jika seorang ibu mengonsumsi obat kategori ini, sang ibu dapat melanjutkan menyusui ASI, tetapi harus selalu mengamati kondisi bayi atas kemungkinan efek samping dan sering mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengecek kondisi kesehatan bayi. Contoh, haloperidol, atenolol, sulfasalazin. Kategori selanjutnya, avoid if possible, may inhibit lactation, atau hindari bila memungkinkan dapat menghambat laktasi. Jika seorang ibu harus mengkonsumsi obat kategori ini dalam waktu singkat, ia tidak perlu memberikan susu formula kepada bayinya. Sang ibu dapat mengatasi kemungkinan penurunan produksi ASI dengan mendorong bayinya untuk menyusu lebih sering. Contoh, etinilestradiol dan levonorgestrel, furosemid, chlorpenamin atau CTM, hidrochlorothiazide, dan levodopa. Kategori yang terakhir, avoid atau hindari. Obat-obatan tidak boleh diberikan kepada ibu saat sedang menyusui. Contoh, methotrexat, siklosporin, tamoxifen, doxorubicin, dan cisplatin. Apa yang harus dilakukan? 1. Selalu konsultasikan penggunaan obat dengan dokter dan atau apoteker. 2. Memberikan informasi kepada dokter atau apoteker apabila merencanakan atau sedang hamil maupun menyusui. 3. Menggunakan obat seminimal mungkin selama masa kehamilan, terutama trimester pertama dan masa menyusui. 4. Hindari penggunaan obat yang tidak diperlukan, hindari konsumsi alkohol dan juga merokok. 5. Jika konsumsi obat, manfaat pengobatan pada wanita hamil harus lebih besar daripada risiko jika tidak diberikan pengobatan. 6. Jika konsumsi obat selama menyusui, maka sebaiknya mengatur waktu minum obat menjadi segera setelah menyusui atau pada saat anak tidur untuk waktu agak lama. 7. Jangan langsung menghentikan pengobatan untuk penyakit kronis. Konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. 8. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan suplemen vitamin dan mineral selama kehamilan dan menyusui. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Nah, dari video tadi kita tahu bahwa penggunaan obat selama masa kehamilan dan menyusui memerlukan perhatian khusus. Sehingga selalu konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan yang tersedia. Pemahaman mengenai penggunaan obat selama masa kehamilan dan menyusui tidak hanya perlu untuk ibu yang sedang hamil atau menyusui, tetapi penting juga bagi yang berencana untuk berkeluarga serta untuk sang suami agar dapat saling mengingatkan agar terciptanya keluarga Raihau yang sehat sejahtera. Diharapkan keluarga di Raihau selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat mengunjungi buklet saya melalui QR Code dan link di sebelah sini.